Nah, tujuan untuk menikah yang pertama kan untuk apa? Untuk ibadah kan? Tujuannya untuk ibadah lillahi ta'ala. Kenapa harus ibadah? Karena kalau penjenengan tujuannya ibadah lillahi ta'ala, nanti setelah penjenengan menikah, apapun yang penjenengan lakukan karena niatnya lillahi ta'ala dan itu kerangka dalam beribadah, insya Allah mendapatkan pahala. Jadi semua bermuara pada niat kita. Jenengan sudah bekerja, nanti ikut sedikit membantu perekonomian keluarga, niatnya ibadah mbak, niatnya harus ibadah. Jangan mentang-mentang aku punya gaji sendiri seperti itu nggih. Terus jenengan merasa bahwa jenengan itu lebih dari suami jenengan, jangan seperti itu gitu nggih. Begitupun dengan Mas Ahmad sudah bekerja di mana? Nelayan, tidak apa-apa. Nelayan pun kalau penjenengan niatnya lillahi ta'ala dan pekerjaan itu dijalani sesuai dengan ketentuan syariat, itu nanti apa yang penjenengan hasilkan adalah halal untuk penjenengan nanti ditasyarufkan dalam kebutuhan keluarga sehari-hari gitu nggih. Nah, ini kami bekali buku Pondasi Keluarga Sakinah. Ini gratis untuk jenengan nggih. Nanti bisa dibaca-baca karena penting sekali ilmu pengetahuan, pendalaman tentang bagaimana kiat-kiat untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena tidak sedikit pasangan yang menikah baru beberapa tahun gitu nggih, baru dikaruniai anak, bahkan ada yang belum dikaruniai anak, mereka memutuskan untuk berpisah. Itu karena apa? Karena fondasi keluarga, pembinaan mau membangun keluarganya itu fondasinya kurang kuat. Fondasinya apa? Fondasinya ini tadi ingat zakat hati kita. Tadi jenengan sudah benar niatnya adalah lillahi ta'ala. Gitu nggih. Seperti bangunan rumah ada fondasi, ada tiang, ada pilar, gitu nggih. Lalu nanti ada atapnya. Itu harus benar-benar jenengan bangun secara kuat dan mantap, karena kalau tidak nanti mudah ketika diterpa oleh angin, diterpa cobaan, diterpa permasalahan. Kalau bangunannya tidak kuat, mudah roboh kan mbak? Iya, nanti sama-sama bareng-bareng jenengan sebagai istri, jenengan sebagai suami, nanti saling mengisi gitu nggih, saling mengisi. Ayo bareng-bareng kita belajar syariat agama gitu nggih. Agar apa? Nanti setelah penjenengan menikah itu kan tujuannya juga untuk keturunan nggih. Nggih, kepengen punya keturunannya nanti akan menjadi keturunan yang sholihah, artinya keturunan yang berkualitas. Nggak ingin kan anaknya nggak soleh atau solihah gitu kan? Nah gitu. Nanti belajar bareng-bareng. Jadi buku ini untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dipahami gitu nggih. Tidak untuk buat pajangan di lemari gitu enggak nggih. Nanti ya sedikit-sedikit lah di sela-sela waktu jenengan istilahnya nggih dimenke untuk membaca buku ini. Nah, insya Allah dari situ penjenengan akan banyak wawasan baru. Oh, berkeluarga itu ternyata setelah menjadi suami istri nanti akan muncul hak dan kewajiban. Haknya suami apa saja, haknya istri apa saja, kewajibannya apa saja, kewajibannya apa saja. Tentunya setelah menunaikan kewajiban baru bisa meminta hak. Tidak meminta hak aja tapi kewajibannya tidak ditunaikan, kan seperti itu ya. Gitu. Jadi terus dalam keluarga itu penting
penting sekali komunikasi. Kalau ada masalah apapun, jenengan komunikasikan secara baik-baik antara suami istri dulu. Jangan memasukkan pihak lain dalam permasalahan penjenengan, ya. Baru kalau jenengan tidak menemukan titik solusi yang terbaik untuk jenengan berdua, baru jenengan konsultasi dengan itu pun dengan orang lain, itu pun jenengan harus memilah dan memilih konsultasinya dengan siapa gitu. Nah begitu ya. Jadi masalah itu akan mudah terselesaikan, mendapatkan solusi yang terbaik jika komunikasinya baik. Gitu ya. Jenengan sudah dalam sisi umur itu sudah dikatakan dewasa lah, menginjak dewasa itu nggak apa-apa. Mbaknya sudah 19 lebih, maknya juga sudah 20 ya, dia 21 ya, 1 nggak apa-apa. Jadi menikah jangan menghalangi jenengan untuk tetap berkarya, tetap menimba ilmu. Karena banyak sekali ilmu pengetahuan karena jenengan tidak kuliah gitu nggih, tidak masalah, tapi jenengan bisa belajar lewat apapun. Belajar online bisa, belajar dengan guru di rumah juga bisa, belajar dengan siapapun bisa gitu nggih. Terutama adalah ilmu-ilmu agama. Gitu nggih, ilmu-ilmu agama, kaifiah tentang keluarga gitu nggih, membina keluarga. Nanti ada istilahnya apa? Bagaimana tata cara bergaul dengan istri yang baik dan lain sebagainya gitu nggih Mas nggih. Nah, itu harus dipelajari. Gitu nggih. Seperti fiqhiyahnya nggih. Kaidah fiqhiyah jenengan setelah berhubungan suami istri bagaimana tata caranya mandi wajib gitu nggih. Nanti punya anak bagaimana apa itu nifas dan lain sebagainya gitu nggih. Itu tentang keilmuan tentang agama gitu nggih. Terlepas dari itu panjenengan boleh bekerja apapun, yang penting halal. Yang istri menerima keadaan suami, baik pekerjaannya, karakteristiknya dan lain sebagainya, harus juga dengan sepenuh hati, karena jenengan sudah memilih Mas Ahmad sebagai suami jenengan, kepala keluarga nantinya gitu nggih. Begitupun dengan Mas Ahmad memilih Mbak Irna sebagai ibu istri dari putra-putri panjenengan gitu nggih. Nah, itu pun juga gitu. Harus panjenengan yakin bahwa Mbak Irna itu bisa membina keluarga, membina rumah tangga bersama panjenengan gitu. Kalau ada kekurangannya, jenengan menutupi, bagaimana menutupi kekurangan itu. Jadi suami istri itu saling melengkapi. Bukannya kekurangan itu nanti panjenengan jadikan permasalahan gitu nggih. Begitupun dengan Mas Ahmad, kalau ada kekurangan dari dia, Mbak Irna bagaimana caranya untuk menutupi kekurangan itu, baik kekurangan dari sisi apapun, karakternya gitu nggih, saling memahami, harus saling memahami. Jenengan saling kenal udah berapa lama? 7 tahun. 1 tahun nggih. Lebih Pacaran 7 tahun, Mbak. 7 tahun. Saling mengenal artinya sudah lama ya. Tapi nanti beda loh. Setelah menikah itu nanti akan beda. Nanti tetap saja dari jenengan sebagai istri atau jenengan sebagai suami pasti dalam hati merasa akan ternyata setelah jadi istriku dia punya kekurangan ini. Setelah jadi suamiku ternyata karakternya begini. Itu akan ada seperti itu. Tapi kewajiban kita apa? Karena jenengan sudah menjatuhkan pilihan masing-masing gitu ya. Pilihan masing-masing. Aku menerima dia seutuhnya. Sekalipun karakternya seperti itu, saya bisa menerima. Bagaimana baiknya saya mensikapi, gitu ya. Yang terpenting panjenengan ingat bahwa persiapan berkeluarga itu tidak hanya
mau persepsi saja. Itu nggih, jenengan harus siap secara fisik, biologis, mental, spiritual, gitu nggih. Keterampilannya juga harus dipersiapkan, ilmu pengetahuan yang dipersiapkan, apalagi pengetahuan tentang agama. Nanti jenengan kalau sudah punya putra dan putri, gitu nggih, jenengan bekali ilmu agama yang banyak. Pertama adalah harus jenengan bekali ilmu agama, gitu nggih. Jadikan keluarga jenengan itu nuansanya nuansa agamis, gitu nggih, nuansa agamis. Kalau jenengan nelayan biasanya pergi berlayar ke berapa hari? 1 bulan. Saling mengingatkan, saling percaya, gitu nggih. Jenengan meninggalkan Mbak Irna, jenengan harus percaya Mbak Irna bisa menjaga amanah sebagai seorang istri. Begitu pun Mbak Irna, masnya berlayar, jenengan harus bisa menjaga, gitu nggih, menjaga muruah, gitu nggih. Saya sudah bersuami, bagaimana seharusnya saya menjadi istri yang solihah. Juga percaya dengan Mas Ahmad, gitu nggih, saling percaya. Ngaten nggih, saling percaya, saling mengingatkan, Mas, sudah sholat belum? Nggih, nuwun sewu, biasanya berlayar kamu di itu nggih, di gone dhuwur lautan kempul-kempul di sana, biasanya sholatnya juga terlupa, gitu nggih, saling mengingatkan. Ngaten nggih Mas nggih, dijaga sholatnya ya Mas ya. Itu biasanya Mas. Tapi Mas Ahmad insya Allah nanti luar biasa ya Pak ya, luar biasa. Semoga bisa menjaga amanah itu. Ini kuncinya, kalau jenengan berpegang teguh pada ajaran agama, insya Allah keluarganya juga akan mudah untuk membina keluarga itu akan mudah. Pegangannya adalah pegangan syariat agama. Itu ya. Yang terpenting adalah itu sholat 5 waktu jangan sampai terlupakan. Jadi ya sehabis sholat berdoa, Mas Ahmad berdoa mendoakan Mbak Irna juga berdoa mendoakan Mas Ahmad. Itu nih, siap ditinggal Mbak? Siap. Masnya gimana? Siap. Nanti kalau ada pekerjaan lain selain nelayan, kira-kira gimana? Mau mencari pekerjaan lain nggak? Oh gitu, tetap usaha, tetap berkarya, gitu nih. Tadi kuncinya jenengan terus gali pengetahuan, insya Allah nanti akan dapat sesuatu yang terbaik untuk jenengan. Jadi jika alternatif tidak nelayan itu ada yang baik, lebih baik. Nah, gitu. Mbak Ira juga gitu. Biar nggak ditinggal-tinggal terus, didoakan suaminya, mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, lebih layak, gitu nggih. Terus tidak harus ditinggal-tinggal. Tidak harus ditinggal, gitu. Berdoa, saling berdoa, saling menguatkan. Insya Allah nanti segala sesuatunya akan menjadi mudah. Kami doakan semoga nanti sampai pada pernikahan lancar. Sebelum pernikahan diingat, jangan mendekati sesuatu yang tidak diperbolehkan, gitu nggih. Pepeh sampai nikah, gitu nggih. Tarik dulu tok wae kok. Apa bedane, gitu nggih. Jangan seperti itu. Jangan ikut-ikutan yang seperti itu, gitu nggih. Nanti setelah menikah akan halal segalanya untuk jenengan. Ngaten nggih. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sudah itu? Kalau billingnya sudah ya tadi. Menunggu Bapak enggak? Sampun nih dijangkan. Oh, nggih. Iya.